Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Putri Nuzulur Rahmah, dan teman saya, Tresna Fajar Pratiwi dan Wahyu Larasati, akan mempresentasikan mengenai standar akuntansi pemerintah. Pengertian SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Tujuan SAP untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, sekaligus memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Prinsip-prinsip SAP menurut PP nomor 71 tahun 2010, pengganti PP nomor 24 tahun 2005. Yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, nilai historis. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang ketiga, realisasi. Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Misal, untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam satu periode. Mengingat laporan realisasi anggaran adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal. Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi atau realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Yang kelima, periodisitas. Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas, pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meski dikendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester. Yang keenam, konsistensi. Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Yang ketujuh, pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, pengungkapan informasi dapat ditempatkan pada lembar muka keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Laporan keuangan pokok menurut SAP, yang pertama, laporan realisasi anggaran, kedua, neraca, ketiga, laporan arus kas, dan keempat, catatan atas laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan pemerintah diantaranya masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pemrakarsa dan lembaga pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang terakhir, pemerintah. Pengaturan pemerintah mengenai SAP. Pertama, PP nomor 71 tahun 2010. Kedua, Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP 2016. Ketiga, Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP 2019. Dan keempat, Government Accounting Standard Republic of Indonesia Handbook 2019. PP nomor 71 tahun 2010 meliputi 3 lampiran. Yang pertama, lampiran 1, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
SAP berbasis akrual di mana mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Selain itu juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Lampiran 1 terdiri atas kerangka konseptual dan 11 pernyataan yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang kedua, lampiran 2, standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. 3. Lampiran 3. Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 11 pernyataan yang terdapat dalam lampiran 1 tadi diantaranya PSAP 1, penyajian laporan keuangan, PSAP 2, laporan realisasi anggaran, PSAP 3, laporan aliran kas, PSAP 4, catatan atas laporan keuangan, PSAP 5, akuntansi persediaan, PSAP 6, akuntansi investasi, PSAP 7, akuntansi aset tetap, PSAP 8, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 9, akuntansi kewajiban, PSAP 10, koreksi kesalahan, dan PSAP 11, laporan keuangan konsolidasian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini menjelaskan bahwa bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Sebelumnya, standar akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja atau pengeluaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Menurut Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ini perlu diganti. Kemudian, penyusunan SAP berbasis akrual ini dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam lampiran 3. Penyusunan PSAP ini dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu badan independen yang terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan ini merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, pemeriksa, pembuat laporan keuangan maupun pengguna laporan keuangan dalam memecahkan masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tujuan kerangka konseptual ada 5. Yang pertama, penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan sesuai dengan standar atau belum. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan laporan keuangan yang disusun sesuai standar. Yang kelima, sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Ruang lingkup SAP.
Kerangka konseptual membahas 1. Tujuan kerangka konseptual. Tujuan kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP, yang selanjutnya disebut standar. 2. Lingkungan akuntansi pemerintah. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan. 1. Yaitu masyarakat. 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman. 4. Pemerintah. Kebutuhan informasi para pengguna. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. 4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi. 5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dasar hukum pelaporan keuangan. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang di bidang keuangan negara. 3. Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Asumsi dasar karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi dan asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. 7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi unit pada pemerintahan, pengguna anggaran atau barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan undang-undang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum atas 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, 4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Lingkungan akuntansi pemerintah. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu ada 2. Yang pertama, ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan. Bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang tiga, adanya pengaruh proses politik
Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Yang kedua, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. 1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan sebagai alat pengendaliannya. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Tahapan penyusunan SAP. Penyusunan standar akuntansi pemerintah. Tahap penyusunan yang digunakan ini adalah tahapan yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Yang pertama, identifikasi topik. 2. Pembentukan kelompok kerja. 3. Riset terbatas. 4. Penulisan draft SAP. 5. Pembahasan draft oleh komite kerja. 6. Pengambilan keputusan draft. 7. Peluncuran draft publikasian SAP. 8. Limited hearing dan public hearing. 9. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. 10. Finalisasi standar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.